Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fahriza dari kelas Ekonomi Syariah I akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen modal kerja guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Pertama, pengertian dan ruang lingkup modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk operasi perusahaan setiap hari, seperti pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, membayar gaji pegawai, dan sebagainya. Apa itu working capital? Working capital atau modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar menurut akuntansi adalah aktiva yang bisa diubah menjadi kas dalam waktu pendek, biasanya paling lama 1 tahun. Modal kerja bersih atau net working capital adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar atau kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Selanjutnya, aktiva lancar dan hutang lancar. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar adalah aktiva dalam jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan barang, dan surat berharga jangka pendek. Sedangkan hutang lancar adalah hutang dalam jangka pendek, misalnya hutang dagang, hutang bank, kertas berharga atau promes, hutang upah, dan hutang pajak. Manajemen modal kerja menentukan posisi likuiditas perusahaan. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dengan segera. Likuiditas merupakan syarat keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, seperti tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek, akan mengakibatkan kepercayaan terhadap perusahaan menjadi berkurang. Di samping itu, juga perusahaan yang modal kerjanya tidak cukup, yaitu perusahaan yang tidak mampu memproduksi barang selanjutnya karena tidak bisa membeli bahan dasar atau bahan baku. Hal itu akan menghambat proses produksinya dan akan menghambat adanya persediaan barang untuk dijual, sehingga pelanggan bisa saja akan berpindah pada barang lain yang sejenis atau barang substitusi. Selanjutnya, modal kerja bagi kesehatan perusahaan. Untuk kesehatan perusahaan, modal kerja perlu selalu tersedia dengan cukup dan dikelola dengan baik seperti 1. Manajer keuangan mencurahkan waktunya setiap hari. 2. Jumlah aktiva lancar. Ketiga, manajemen modal kerja berperan pada perusahaan kecil. Dan yang keempat, hubungan yang dekat dan langsung antara tingkat pertumbuhan penjualan dengan keperluan akan permodalan. Selanjutnya, konsep pengertian modal kerja. Konsep pengertian terdiri dari 1. Konsep kuantitatif, 2. Konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. 1. Konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan barang serta surat berharga jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang disebut juga modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah berdasarkan fungsi dana yang menghasilkan pendapatan atau income, misalnya dari penjualan kredit yang mendapatkan keuntungan income terdiri dari current income atau keuntungan yang diperoleh saat ini dan future income atau keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang. Selain beberapa konsep pengertian modal kerja di atas, ada beberapa istilah modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, non-working capital, dan yang kedua, modal kerja potensial. 1. Non-working capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income tetapi merupakan future income, misalnya investasi dalam aktiva tetap atau contohnya mesin, peralatan mesin, gedung pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, modal kerja potensial, disebut juga potential
working capital, yaitu modal kerja yang berpotensi untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, perusahaan menjual produksi secara kredit 1 juta rupiah, profit margin 40%. Modal kerja dari piutang sebesar 60% dikali 1 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Jadi yang termasuk modal kerja adalah aktiva lancar, piutang, atau yang tidak termasuk keuntungan dalam piutang, depresiasi atau penyusutan aktiva tetap, persediaan barang dan surat berharga jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Berikut ini adalah contoh dalam mengelola modal kerja. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.